Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita. Kali ini kita ketemuan di Obrolan Pagi untuk edisi hari ini Jumat 23 Oktober 2020. Topik yang bakal kita angkat di Obrolan Pagi pada hari ini yaitu mengenai pengurus baru, prestasi baru. Narasumber yang sudah kita hadirkan di Studio Gempol 38 pagi ini ada Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kabupaten Buleleng Bapak Putu Suwarjana SPD MPD. Selamat pagi. Bapak Nyoman ya, Pak Nyoman. Oke, selamat pagi Pak Suwarjana. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat Pak? Sehat. Oke, udah semangat banget kayaknya Bapaknya ya. Dan berikutnya ada Ketua Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Wayan Artanayasa SPD. Selamat pagi Pak Artana. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat Pak Nggih? Sehat. Oke, semangat selalu pokoknya. Di mana Mitra 104,6 FM, sejumlah pengurus cabang olahraga telah melaksanakan muskap. Nah, PRUI dan Percasi kembali mempercayakan ketua kepada keduanya ya, baik itu pada Pak Artana dan juga Pak Suwarjana. Dan bagaimana keduanya mengemban amanat untuk menghasilkan prestasi untuk masing-masing cabang olahraga yang mereka pimpin ya. Tias mau ke Pak Suwarjana dulu ya, selaku ketua dari Persatuan Catur Seluruh Indonesia nih Pak ya. Nah, kalau boleh tahu baru-baru ini kan di tanggal 20 Oktober ya baru melaksanakan muskap. Tanggal 4 Oktober baru melaksanakan muskap, benar? Ya. Nah, lalu bagaimana nih hasil dari muskap itu sendiri? Terima kasih Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam permisa buat kita semua. Terkait dengan organisasi kita, kami sudah pimpin dua kali periode, yaitu dari 2016 sampai 2020 dan 2012 sampai 2016 itu. Kami dua periode. Dan kebetulan kami di tanggal 4 Oktober itu kita melaksanakan muskap mendahului karena situasi sekarang kita tidak bisa kita tentukan. Oleh sebab itu pada saat itu kita ada waktu lowong, kemudian semestinya kita di akhir Desember baru kita selesai, supaya nantinya yang pertama tidak terjadi kekosongan pengurus. Itu persiapan kita lebih awal dalam menyusun program nanti di tahun 2021. Nah, terkait dengan hasil muskap yang sudah kami laksanakan itu sesuai dengan petunjuk daripada Pemprov Provinsi Bali, bahwasannya kita melaksanakan muskap sudah sesuai dengan prosedur, yaitu pertama kita mengundang Pemprov Percasi Bali itu sebagai perwakilan, kemudian KONI Kabupaten, kemudian seluruh pengurus kecamatan itu sudah kita libatkan, termasuk pengurus Percasi lama dan klub-klub yang diwakili oleh masing-masing ada di pengurus Percasi gitu. Itu sudah tahapannya sudah kita lalui, sehingga dari hasil muskap kemarin, karena tidak ada yang mencalonkan diri karena ini olahraga sifatnya sosial gitu, dan kami dipercaya kembali untuk memimpin organisasi ini 4 tahun ke depan gitu. Mudah-mudahan 4 tahun ke depan di masa pandemi COVID ini cepat berlalu sehingga aktivitas kegiatan-kegiatan khususnya di olahraga ini bisa kita laksanakan. Sampai tahun ini kita tidak bisa melaksanakan kejuaraan itu karena apa? Satu, tidak boleh berkerumunan gitu. Oleh sebab itu ada surat edaran gitu, baik dari Kementerian Olahraga maupun KONI khususnya, sehingga kita tidak bisa melaksanakan kejuaraan gitu. Oleh sebab itu hanya kejuaraan yang sifatnya online, karena catur itu sering ada kegiatan kejuaraan catur online itu sudah sering kita laksanakan dan kita ikuti berpartisipasi kepada seluruh atlet. Kira-kira itu Bu. Oke, nah lalu bagaimana nih kinerja pengurus sebelumnya? Karena ini kan 2 periode, berarti ini kali kedua kan? Nah, lalu yang sebelumnya ini bagaimana? Yang ketiga kalinya Bu. Oke, ketiga kalinya. Karena satu hal tidak dari pengurus yang ada gitu, karena yang pertama adalah memang susah mencari pengurus Bu. Pertama kalinya kami ditunjuk sebagai pengurus itu hasil muskap pertama ya ditodong gitu. Itu karena sulitnya mencari ketua umum gitu. Pertama ketua umum yang dicari harus punya relasi juga gitu, karena memimpin organisasi kan tidak mudah gitu. Ketika kita melaksanakan kegiatan kalau tidak punya relasi susah juga gitu. Apalagi dengan sarana dan prasarana yang kita terbatas gitu, kadang-kadang kita minjam gitu, minjam sarana. Biasanya kami dalam rangka melaksanakan kejuaraan kerjasama dengan Setikes
Buleleng, kemudian SMA Bali Mandara yang sudah memiliki tempat yang cukup luas, yaitu dalam rangka melaksanakan event-event provinsi maupun di tingkat nasional. Itu kira-kira, Bu. Oke, nah lalu kalau boleh tahu kegiatan apa aja nih yang sudah dilakukan oleh Percasi Kabupaten Buleleng? Sebelum pandemi kita sudah melaksanakan seleksi Porjar. Seleksi Porjar yang dilaksanakan tanggal 8 Maret gitu, tetapi sampai saat ini karena kegiatan Porjar provinsi tidak bisa dilaksanakan sehingga kasihan juga atlet-atlet kita yang sudah lolos seleksi tidak bisa menindaklanjuti gitu. Sehingga yang kedua itu kegiatan hanya rapat rutin gitu. Kemudian dana yang diberikan dari KONI itu lebih banyak dipakai untuk pengadaan sarana prasarana gitu. Karena kita tidak bisa melaksanakan pembinaan setelah bulan Maret itu. Oke, berarti untuk atlet-atlet yang seharusnya akan ke Porjar itu sampai saat ini proses latihannya apakah masih terus berlangsung? Dia proses latihannya karena kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan latihan sehingga dia lebih banyak pelatihannya lewat mandiri gitu. Mandiri kemudian mengikuti kejuaraannya lewat online. Itu sudah sering dilaksanakan gitu, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional gitu. Oke, seperti itu. Nah, lalu untuk keanggotaan sendiri, apakah dari Percasi sendiri itu anggota dari atletnya yang tergabung itu jumlahnya ada peningkatan setiap tahun atau stabil atau mungkin mengalami penurunan nih, Pak? Setiap tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan terutama pada atlet usia dini gitu. Karena kita tetap merekrut melaksanakan pembinaan pada atlet usia dini gitu. Tetapi atlet senior kita gitu, kalau kita di atas 40 masih tidak bertahan prestasinya, maka kita artinya keluarkan saja sebagai atlet nantinya. Yang terpenting adalah bagaimana membina atlet usia dini bisa menjadi atlet nanti, atlet Poprov maupun atlet nasional nantinya gitu. Oke, berarti tidak ada kesulitan ya untuk mencari keanggotaan yang ingin bergabung ke Percasi? Semakin banyak, kalau kejuaraannya ini jalan, ke atlet usia dini ini semakin banyak gitu. Oke, jadi nggak kebingungan ya untuk mencari atlet yang tidak untuk ada kebingungan ya? Karena kita sudah koordinasi dengan pihak sekolah nantinya, kita sudah punya grup pecinta catur Kabupaten Buleleng gitu. Setiap event apa yang kita lakukan baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, gampang kita menginformasikan gitu. Oke, sejak usia berapa sih Pak kalau boleh tahu yang tadi untuk anggota yang catur usia dini catur usia dini itu dari umur 4 tahun. Oke, karena itu kan kategori junior G nantinya gitu. Itu yang sulit kadang-kadang kita cari gitu ya. Paling anak-anak TK itu. Persiapannya lebih awal itu. Pertama memang orang berprestasi di catur tidak sekedar dia ini, tetapi pertama adalah dia gemar dulu. Kalau sudah gemar, gampang mengarahkan gitu. Itu nantinya. Itu memang pembinaan kalau atlet dari usia dini ini agak lebih ini, sehingga peluang untuk berprestasi nantinya agak lebih besar gitu. Iya, karena bisa dibilang catur itu olahraga otak ya Jepang. Iya gitu. Karena pesaing-pesaing kita kan sudah senior-senior tua-tua. Kalau kita tidak mencetak atlet baru gitu, nanti bisa-bisa kelemahan kita sudah diketahui gitu. Iya, bisa dibilang biar ada regenerasi dari pemain gitu. Nah, lalu bagaimana nih? Apakah ada metode pembinaan yang diterapkan dengan mengkolaborasikan antara pelatihan manual dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini? Dalam rangka melaksanakan pelatihan pertama memang secara online kita menggunakan komputerisasi, kemudian dengan buku juga, tetapi hasilnya lebih baik yaitu dengan menggunakan metode dengan buku nantinya gitu. Karena kalau dengan online mudah dilupakan gitu. Tapi kalau dengan buku dia memperagakan sendiri gitu, melihat sendiri langsung sehingga ingatannya akan lebih mudah gitu. Oke, jadi itu metode yang lebih efektif ya, yang bisa dibilang untuk digunakan. Nah, lalu untuk prestasi terbaik apa nih yang sudah pernah diraih oleh Percasi? Kita berturut-turut memang setiap event Kejurprov itu rutin biasanya dilaksanakan setiap tahun, kejuaraan provinsi nantinya. Memang Buleleng tetap di peringkat pertama, itu setiap kejuaraan provinsi karena Pengprov Percasi Bali itu agenda rutinnya adalah kejuaraan provinsi khususnya catur setiap tahun. Memang kita paling banyak atlet yang dikirim gitu dibandingkan atlet kabupaten lain gitu. Minimal kita mengirim 40 atlet. 40 atlet gitu dari junior G sampai junior A sampai senior gitu. Itu memang kalau kita berbicara
atlet memang kita paling berprestasinya di tingkat junior gitu. Di tingkat junior. Karena pecatur kami di Poprov juga yang junior dikirim gitu. Oke, berarti Gitu. berarti benar ya, nggak kesulitan nyari anggota ya Tidak Pak ya. kesulitan karena itu sudah tahapannya melalui kejurprov itu. Oke. Atlet-atlet kita semua saya kirim yang mau gitu. Mhm. Bahkan dia yang biaya sendiri gitu karena kita keterbatasan dana juga, swadana dia artinya makan ditanggung oleh yang bersangkutan. Kemudian kita hanya memfasilitasi penginapan, biasanya penginapan itu di sekolah gitu. Oke, untuk meringankan akomodasinya. beban itu akomodasinya gitu. Oke, seperti itu. Nah, Ya. lalu target ke depan apa nih Pak? Kita tetap di dalam Poprov itu target kita adalah tetap bertahan di peringkat 3. Itu sudah rutin kita karena Poprov catur itu tetap berada di peringkat 3. Kemarin di bawah Badung itu tetap peringkat pertama, kemudian kemarin Gianyar peringkat kedua, kita tetap peringkat ketiga. Artinya Denpasar tergeser kemarin di catur gitu. Oke. Berarti sekarang Percasi memfokuskan untuk bisa tetap mempertahankan Iya, itu dulu tetap gitu ya. mempertahankan peringkat 3 gitu. Aha, Ya. dan semoga bisa naik ya peringkatnya. Oke. Terima kasih Pak Suharjana. Nanti bakal Tias tanya-tanya lagi. Tias mau ke Pak Artanayasa dulu selaku Ketua Persatuan Rugby Union Indonesia Kabupaten Buleleng ya, Perwi ya Pak ya. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan kalau dari Percasi sendiri 4 Oktober melaksanakan muskapnya sendiri. Karena kalau dari PRUI sendiri itu di tanggal 20 Oktober? Iya, betul. Oke, 22 Oktober. Hasil dari muskapnya apa nih Pak? Oke, Om Swastiastu, pemirsa semua di Radio Guntur. Kami dari Perui Buleleng, ini kan baru berdiri sejak 2017. Kami baru diakui di KONI menjadi anggota itu tahun 2018 dan SK kami 2017. Dan kepengurusan Perui sebenarnya baru 3 tahun yang ada di Kabupaten Buleleng karena kebetulan Persatuan Union Rugby Indonesia Bali itu kan menunjuk saya selaku menyosialisasikan permainan rugby ini karena langsunglah ditunjuk oleh PB Perui Pusat sekaligus PB Perui Bali untuk mengkoordinir rugby di Buleleng. Memang permainan rugby ini kan memang sangat-sangat keras sebenarnya dan memang sosialisasinya mulai dari kampus dan sampai ke sekolah-sekolah dan berdirilah sebuah organisasi ini. Dan kami di Perui tanggal 20 Oktober ini mengadakan musyawarah olahraga kabupaten. Itu adalah turunan daripada PB Perui, setelah itu ke Perui Provinsi dan lanjut ke Perui Buleleng Kabupaten. Sehingga musyawarah yang kami laksanakan tanggal 20 Oktober kemarin itu memang secara aklamasi menunjuk kami untuk saya selaku ketua umum sebelumnya untuk melanjutkan ini. Sebenarnya saya sudah tidak mau sebenarnya karena cukuplah berusaha untuk mendirikan dulu biar aktif dan meraih prestasi maksimal. Namun untuk mencari figur yang lain juga agaknya sulit karena apa yang disampaikan Pak Ketua Umum di Percasi bahwa ini kan sebuah organisasi sosial sebenarnya yang memang senang dan bagaimana untuk mencari prestise sebenarnya dan prestasi. Itu kan kalau dari segi hal yang lain mungkin hanya pengabdian yang kita dapatkan. Demikian. Iya, oke. Berarti bisa dibilang rugby ini sendiri adalah salah satu cabang olahraga baru ya di Buleleng sendiri gitu Pak ya? Ya, itu merupakan salah satu cabang olahraga baru walaupun sebelum 2017 kita sudah memiliki beberapa atlet yang hasil binaan kita di kampus. 2016 ada eksibisi PON rugby yang di PON 2016 kita 9 orang atlet putra putri itu adalah perwakilan dari Perui Buleleng sebenarnya walaupun saat itu belum terbentuknya sebuah organisasi dan kebetulan aslinya dari kampus dan juga dari Buleleng sehingga pihak KONI pun selalu mensupport untuk mengirim atlet itu. Oke, nah lalu apa yang menjadi dasar pertimbangan akhirnya ya udah dibuatkanlah organisasi untuk para atlet-atlet rugby yang tadi itu Pak? Ya, karena Perui Provinsi kan juga harus eksis ya. Eksis kebetulan kemarin Perui Provinsi yang aktif di Badung saja sebenarnya sehingga
saya kebetulan juga penasehat Perui Bali. Akhirnya kita suruh untuk setiap kabupaten membentuk sebuah organisasi biar nanti 2019 kemarin bisa di pertandingan di ajang Pemprov Bali. Sehingga terbentuklah Kabupaten Buleleng terbentuk, Badung terbentuk, Bangli terbentuk, Tabanan terbentuk, dan Gianyar. Sehingga kan 50% persatu harus memenuhi untuk bisa dipertandingkan di ajang Pemprov Bali. Sehingga memang dari atlet-atlet seluruh Bali itu memang menyebar. Ada Buleleng, Tabanan, Badung, Gianyar, dan juga Buleleng ya. Sehingga sebagian besar memang itu perkumpulan atlet yang kita bina di provinsi, sehingga kita bentuklah Pro ini dari arahan provinsi. Sehingga kita sudah berdiri dari 13 Maret 2017 dengan SK yang dikeluarkan oleh provinsi. Oke, nah kalau tadi Percasi sampai selalu mengalami peningkatan keanggotaan di dalam organisasinya. Lalu untuk PRUI sendiri bagaimana, Pak? Sebenarnya ada peningkatan karena walaupun cabang olahraga PRUI ini adalah olahraga yang keras. Kerasnya gimana? Saling banting, saling sapu, pokoknya keras. Namun di akhir pertandingan sportivitasnya di permainan PRUI luar biasa. Saya lama di sepak bola ya. Kalau sepak bola kan keras ya, bisa kadang-kadang menjurus kasar, itu kan. Tapi di akhir pertandingan bisa balas dendam juga itu. Tapi di PRUI saya melihat permainan rugby itu setelah keras dan juga sangat itu, namun sampai patah loh kadang-kadang di lapangan. Tapi setelah akhir pertandingan atlet-atletnya memang sudah dibina untuk menjaga sportivitas, akhirnya merangkul dan sebagainya, dan tidak ada hal yang lain. Mungkin teman-teman adik bisa lihat bagaimana pertandingan rugby itu, sehingga dari jumlah atlet kita perkenalkan rugby ini dengan dua cara. Pertama, sosialisasi ke sekolah-sekolah, memang itulah sasaran kita. Bagaimana caranya mensosialisasikan? Ya kita memperkenalkan rugby yang tidak keras. Rugby kalau kerasnya itu rugby tackle namanya yang aslinya. Yang kedua ada rugby tat, itu kan sentuhan dia. 11 sentuhan sudah mati, gitu kan. Nah, itu permainan rugby sama permainan seperti rugby. Kalau rugby yang tackle kan kita harus men-tackle, membanting, membuang dan melempar pemain agar bola yang direbut itu kita dapatkan. Nah, kalau di rugby tat itu sentuhan itu tinggal yang bawa bola kita sentuh dianggap mati. Nah, itu sehingga itulah yang kita pakai untuk mensosialisasikan rugby akan disenangi dulu oleh anak-anak sekolah. Dan memang kami sudah di Bali Mandara kita juga perkenalkan, udah ada yang mulai senang. Nah, itu yang memang di SMA Lab karena di Unsa sudah memang dari lama kita bina itu untuk rugby yang potensi mahasiswa yang tidak punya prestasi lah. Kadang-kadang kan mahasiswa itu masuk, ada yang bawa prestasi di masing-masing cabur, tapi ada juga mahasiswa yang belum punya prestasi, dan kita arahkan ke sana untuk menunjukkan prestasinya. Dan juga di SMK Triatmajaya, SMP, SMA, di sana ternyata kita fokuskan untuk pembinaannya sebenarnya, dan sebagian besar di sana sudah punya klub juga yang nama Young Lion rugby, dan juga di SMP 4 Seririt yang kebetulan yang punya lapangan kita pakai. Sehingga perkembangan atletnya sudah mulai lebih bagus lah dibandingkan dulu. Kita ada di Undiksa sebagian besar, sekarang sudah agak menyebar. Oke, nah untuk kriteria usia nih untuk anggota yang akan bergabung ke PRUI sendiri sebagai atlet rugby-nya sendiri itu dari usia berapa, Pak? Boleh? Ya, dari usia yang bisa bertanding sebenarnya usia dewasa 17 tahun ke atas sebenarnya. Itu pun harus ada pucuk surat ya, artinya izin daripada orang tua untuk menjadi atlet beneran. Karena nanti kalau ada apa-apa antara pengurus dan juga orang tua juga bertanggung jawab. Tidak kita melepas, ada keterikatan antara orang tua, dan itu sudah arahan dari PB Pusat. Misalnya kalau nanti ada pertandingan PRUI tingkat nasional ya izin orang tua. Kalau tanpa ada izin orang tua kami juga tidak berani memberangkatkan, karena sesuatu itu bisa akan terjadi di setiap event tertentu. Tidak hanya di rugby, di permainan apapun kadang-kadang udah nasib cedera ya bisa patah kan gitu kan. Tapi karena ini kan bisa saja ini terjadi karena permainan cukup keras. Tapi juga
setelah kita bertanding ya aman-aman saja sebenarnya. Demikian. Oke, berarti harus ada izin lah ya dari orang tua terlebih dahulu. Karena ya untuk menjadi atlet pasti ada resikonya. Iya, Setiap pekerjaan betul. pasti ada Iya. resikonya. Nah, lalu berarti karena ini bisa dibilang cabang olahraga yang tadi Bapak bilang sedikit keras gitu ya permainannya. Apakah ada perbedaan antara pelatihan antara atlet rugby dengan atlet sepak bola? Mungkin karena ini kan hampir mirip gitu ya Iya. Pak ya. Sebenarnya permainan rugby itu menggabungkan beberapa pemain. Saya dapatkan beberapa pemain yang memang potensinya bagus. Satu, seorang atletik. Dia Yeah. punya pelari, kekuatannya juga kecepatannya. Kedua, dia pesilat karate misalnya. Karena di dalam rugby itu harus karate, judo salah satunya bisa. Dia bisa mengambil lawan, langsung membanting, itu salah satunya adalah bisa karateka, bisa silat, dan juga bisa pejudo. Itu kan yang kedua, bisa permainan sepak bola yang memang membutuhkan komponen fisik 8 itu, kekuatan, kecepatan, power dan sebagainya. Itu sehingga kalau kita gabungkan ini ternyata itulah salah satu bentuk permainan rugby yang sangat menarik. Dan saat bawa bola misalnya, seorang pelari sprinter kalau dia cepatnya luar biasa ya bawa bola langsung lari dari ujung lapangan ke ujung lapangan berikutnya, tidak bisa dikejar sudah. Nah, itu adalah pelari sebenarnya, sprinter lah itu kan. Tapi kalau kita pemain belakang misalnya, kalau ada pelari cepat, kalau kita ingin menangkap dia dan juga ingin membanting, di sana dibutuhkan seorang dasar bela diri juga demikian. Sehingga kombinasi permainan ini sangat penting sebenarnya kita butuhkan. Sehingga kita memilih atlet pun juga lihat potensi anak itu, dia punya kecepatan, kekuatan, power, dan juga kelentukan juga, karena di sana sangat dibutuhkan. Oke, berarti ada kriteria-kriteria khusus ya yang harus dimiliki oleh orang yang ingin bergabung di Rugby. sebagai rugby sendiri gitu Pak ya. Oke, nah lalu kalau boleh tahu kegiatan apa saja nih yang sudah dilakukan oleh PRUI Kabupaten Buleleng? Kita rutin dari sejak saya jadi pengurus, ada series-series ya, ada kejuaraan setiap kabupaten yang diselenggarakan oleh provinsi, dan kita ditunjuk melakukan kegiatan dari Kabupaten Gianyar, itu beralih berputar ke Tabanan, berputar ke Bangli, berputar ke Gianyar, sampai berputar ke Buleleng. Itu selalu kita mengikuti kegiatan-kegiatan itu dari 2017 sampai 2018. Sampai Pomprov juga. Kalau saat ini karena pandemi COVID-19 memang kita hanya latihan mandiri, apalagi ada surat edaran, dan PRUI Buleleng hanya bisa berlatih mandiri, kadang-kadang di pantai, itu anak-anak. Kadang-kadang di sekolah juga diseret masih juga sambil kegiatan. Sehingga itulah yang kita lakukan, dan sumber pendanaan yang kita terima tahun 2020 ya difokuskan untuk membeli pengadaan perlengkapan dan juga kesehatan lebih banyak, ditambah dengan bantuan kepada atlet untuk latihan rutin lah. Oke, latihannya rutin secara mandiri tapi ya. Tapi kalau di rugby sendiri tidak ada kejuaraan secara virtual itu. Kalau tadi kan percasi ada. Ya, kalau rugby tidak bisa ngadakan Bisa ya? virtual ya. Nah, susah. Gimana caranya ya? Karena kalau permainan jarang biasanya. Tapi kalau sama seperti silat mungkin bisa virtual di seninya. Iya. Nah, tapi kalau kita di catur bisa memungkinkan karena bisa online bermainnya. Tapi kalau permainan-permainan seperti sepak bola, bola voli yang ada kontak dengan lawan ya mungkin di game bisa virtual ya, bisa game. Di game bisa ya. Kalau dulu Tapi kan kalau sepak secara- bola, basket bisa di game, atau Bali United lawan Persela di game, siapa yang menang ya bisa. Tapi Oke. kita tidak bisa. Oke, dari rugby nggak bisa ya. Nah, lalu untuk pengembangan cabang olahraga rugby di Buleleng ini bagaimana, Pak? Pengembangannya sebenarnya potensinya cukup bagus karena kita punya daerah yang luas, pertama, yang kedua juga punya daerah pegunungan dan juga daerah pantai, dan potensi anak-anak sebenarnya bagus. Namun kesempatan untuk berlatih kadang-kadang kita yang kesulitannya adalah bagaimana anak-anak itu biar pertama menekuni dulu, itu yang penting. Karena memang perkembangannya sama seperti cabang yang lain kan ada di satu tempat Iya. yang kita hanya masalahnya gitu, hanya satu tempat yang kita bisa kembangkan dulu. Harapan kita semua sebenarnya bahwa cabang rugby ini ya bisa berkembang di seluruh kecamatan. Namun kan kadang-kadang kita melihat potensi manakah yang bisa kita kembangkan. Itu kan kadang-kadang karakteristik sekolah, karakteristik daerah itu macam-macam lah. Seperti di Takro kan mungkin di Pakistan saja bisa dikembangkan kan itu. Nah, apa-apa sebenarnya. Tapi kalau di rugby kita bisa kembangkan di SMK Triatma Jaya, memang sangat support, dan kami dengan dinas
dengan Kemendikbud kemarin dapat bantuan juga di Atmajaya dari segi pengembangan cabang olahraga dan dapat bantuan bola-bola dan sarana juga di sana. Oke, seperti itu. Nah, lalu apakah ada kegiatan yang akan dilakukan untuk lebih mengembangkan lagi rugby sendiri di Buleleng, Pak? Sebenarnya sudah dari 2017, sebelumnya itu sudah kita kembangkan. Nah, kita mendatangkan pelatih-pelatih dari Singapura, pelatih dari Jepang, itu sering kita ajak di sini juga, interaktif. Dan juga dengan cara itulah PB Perui Pusat itu mengirim pelatih dari luar negeri yang untuk mengembangkan ini. Dan kami juga di Pomprov kemarin, sebelum terjun di ajang Pomprov juga dibina oleh pelatih dari Jepang juga untuk memberikan masukan-masukan. Dan itu sebenarnya tidak hanya di Buleleng, seluruh Pengcab Pruinya itu diberikan untuk pembinaannya. Oke, nah lalu prestasi terbaik apa yang sudah didapatkan? Kita sebenarnya kalau atlet, kita sudah berapa orang kirim ke tingkat internasional di Singapura dan Malaysia. Yang kemarin terakhir setelah ajang Pomprov, kita kirim Berlian ke Singapura juga. Dan dengan walaupun orangnya atletnya, namun dia masuk tim Bali untuk membela di kancah internasional untuk di klub. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sejak kita diakui KONI Buleleng, kita terjun di Pomprov, sebenarnya targetnya hanya 1 emas. Kita udah melampaui target, dapat 1 emas di tim putra dan 1 perunggu di tim putri, dan ini merupakan hasil yang paling maksimal di tingkat provinsi lah. Karena sebenarnya yang Tabanan yang mentargetkan juara umum karena formenya bagus-bagus, baik putra maupun putri. Sedangkan kita sebenarnya harapan kita hanya di putra. Dan putri sebenarnya dengan biaya sendiri kita coba aja kirim, akhirnya dapat perunggu. Akhirnya di ajang Pomprov kemarin kita peringkat juara umum di ajang Pomprov dengan perolehan 1 emas dan 1 perunggu. Nah, itu hasil yang paling maksimal lah untuk di ajang tingkat daerah. Ya, kalau tingkat nasional kita sering ngirim atlet-atlet juga, kalau di internasional juga sering. Berarti bisa dibilang prestasinya luar biasa ya untuk sebuah organisasi baru gitu ya, Pak ya? Ya, sebenarnya prestasi kita luar biasa lah untuk di organisasi yang cukup baru, yang memang kita inginkan kan prestasi. Kita punya strategi sebenarnya, karena di ajang Pomprov itu kemarin ada pra dan kita tidak turunkan atlet-atlet yang bagus-bagus, simpen karena takutnya cedera kan. Di awal pra Pomprov itu ada kejuaraan yang memang kita tidak target sebenarnya, tapi dapat juara 2 juga. Tapi kita turunkan atlet-atlet yang kedua lah. Akhirnya kita beralih ke 2019 ke Pomprov. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Artana. Nanti bakal kita lanjutkan lagi di segmen kedua, dan juga untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin tanya-tanya gitu ya, atau menyampaikan aspirasi, saran dan masukannya, bisa joinan via pesawat telepon di 23455. Tapi nanti kita akan balik setelah beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.